Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ardin Coding. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai HTML dasar ya teman-teman, untuk pemula. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana cara membuat paragraf di dalam website kita. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya teman-teman, kita lihat dulu sedikit catatan di sini. Masih di HTML dasar, yaitu tentang paragraf. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana cara membuat paragraf itu di dalam sebuah halaman web kita. Nah, caranya teman-teman, yaitu kita harus membuka tag P pada HTML kita dan tag penutup. Nah, fungsinya ini teman-teman, yaitu untuk membuat sebuah paragraf di halaman web kita. Nanti di dalam paragraf ini atau di dalam tag P ini kita akan isikan apa yang kita butuhkan teman-teman. Oke teman-teman, semoga mengerti. Kita akan lanjut ke codingannya teman-teman. Teman-teman semua buka text editornya. Text editornya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang headingnya teman-teman. Terus latihan kedua kita udah mempelajari tentang format teks pada HTML. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat paragraf di halaman web kita. Oke, kita close dulu ini teman-teman. Nah, di folder HTML kita ini kita akan membuat folder teman-teman, latihan 3 kita, new folder, beri nama latihan 3. Nah, di dalam latihan 3 ini kita akan buat satu file ya teman-teman. Klik foldernya, klik kanan, terus new file. Nah, terus simpan teman-teman, Ctrl S di keyboard. Lalu nama filenya kita kasih index.html. Lalu save. Seperti biasa kita buka tag HTML-nya dulu. Tekan shift buka atau tekan tanda seru, terus tab. Oke, di judulnya kita akan coba rubah dengan latihan paragraf. Oke. Lalu di dalam body kita akan membuat sebuah judul. Kita buka tab 1 di sini, step di dalamnya kita buat latihan paragraf. Kita save, terus kita lihat hasilnya dulu, klik kanan open in browser. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, ini dia judul kita yang telah kita buat. Supaya lebih rapi kita beri pembatas, kita beri hr di sini di bawah H1 kita, hr, terus tab, Ctrl S, lalu refresh. Oke teman-teman, sudah terbuat ya. Lalu di bawahnya kita akan membuat paragraf. Jadi kita tekan P pada keyboard, terus tab. Nah, di dalam P ini kita akan isi, ini adalah paragraf pertama. Lalu di bawahnya kita buat satu paragraf lagi, yaitu ini adalah paragraf kedua.
simpan teman-teman, lihat hasilnya di browser, refresh. Nah ini adalah paragraf kita teman-teman. Ini adalah paragraf pertama dan ini yang kedua. Nah untuk supaya jaraknya lebih agak jauh lagi, kita bagaimana kalau kita buat di bawahnya BR. Jadi untuk membuat baris baru BR, terus kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah ini teman-teman, jadi agak nampak sedikit jaraknya. Jadi itu teman-teman cara membuat paragraf. Nah kita juga teman-teman kita bisa mengatur posisi paragraf ini teman-teman. Misalnya paragraf pertama ini misalnya kita buat dia ke tengah, dan paragraf kedua ini kita buat dia ke kanan atau ke kiri, atau dia rata tengah, dia rata kiri kanan. Kita bisa buat juga teman-teman. Kita beri HR di sini dulu. HR, simpan. Kita lihat dulu. Oke, ini yang pertama, latihan pertama kita ya teman-teman, cara membuat paragraf. Nah, sekarang kita beri lagi judul di sini. Latihan paragraf posisi misalnya. Oke, kita buat HR lagi. Terus tab. Sorry, kita buat H1 di sini, H1 terus tab. Penutupnya aja, taruh di belakangnya, terus Ctrl V, kita simpan. Oke teman-teman, ini latihan paragraf posisi. Jadi di bawahnya kita buat, di bawah HR nya kita buat paragraf teman-teman, paragraf misalnya seperti tadi. Ini paragraf pertama, terus paragraf kedua, ini paragraf kedua. Kita buat 4 paragraf teman-teman. Oke, sorry. Ini paragraf ketiga. Paragraf keempat. Simpan teman-teman, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita mempunyai di sini 4 paragraf. Bagaimana kalau kita buat jaraknya ya? Kita buat BR juga. Biar lebih rapi dia, BR. Terus simpan teman-teman. Kita lihat hasilnya. Oke, agak berjarak sedikit. Nah, yang kita lakukan teman-teman, bagaimana cara supaya paragraf pertama ini kita buat dia ke tengah, dan yang kedua bagaimana cara kita membuat dia ke kanan, dan yang ketiga kita buat dia ke kiri, dan yang keempat kita buat dia justify. Nanti kita buat dia rata kiri rata kanan. Yang pertama kita isi di dalam paragraf pertama, di dalamnya teman-teman, jangan di luar. Terus spasi, kita buat di sini center, karena kita mau ketengahin center.
kanan. Alright, kita simpan teman-teman. Nah ini dia teman-teman, paragraf kedua kita, dia ke kanan karena kita beri posisi ke kanan. Lalu untuk ketiga kita buat dia ke kiri, misalnya align left. Simpan. Oke teman-teman, karena posisinya di kiri jadi dia tetap di kiri teman-teman ya. Oke, yang paragraf keempat kita buat dia ke rata kiri rata kanan, misalnya align justify. Kita simpan, Ctrl S. Oke, ini nggak terjadi apa-apa ya teman-teman, karena kenapa? Ini berapa kata, ini cuman 4 kata ya teman-teman, jadi dia nggak nampak hasilnya. Bagaimana kalau kita paragraf 4 ini kita buat teks lebih panjang lagi dengan teks random. Misalnya tulis saja di sini lorem. Ini lorem ini bilangan random ya teman-teman, jadi apa aja nanti teksnya. Nah dia akan otomatis memberikan kita paragraf, sebuah teks tapi dengan isi yang berbeda, isi otomatis gitu random. Jadi kalau mau teman-teman pakai teks yang lain bisa save, terus kita lihat hasilnya. Nah ini dia teman-teman ya, ini teks lorem kita, paragraf keempat kita, dia berbentuk rata kiri dan rata kanan. Nah itu teman-teman ya, itu bagaimana cara membuat paragraf kita lebih bagus lagi, atau membuat posisinya bagaimana, mau posisi ke tengah, ke kanan, ke kiri, atau kiri kanan. Oke teman-teman, dan kita juga bisa bereksperimen di sini. Misalnya kita buat satu lagi di bawahnya paragraf. Misalnya kita buat paragraf B, terus kita buat, misalnya saya buat nama saya lah di sini, misalnya Ardin Natalius Arefa. Oke teman-teman, kita simpan, lalu lihat hasilnya. Nah ini nama kita teman-teman, ini nama saya maksudnya. Lalu di nama ini bagaimana kalau kita gunakan format teks. Misalnya kita yang pelajari kemarin kan kita buat di sini, di Ardin ini saya buat tebal misalnya. Kita buat tebal misalnya strong, misalnya strong, di sini kita buat strong. Terus tab. Bisa juga membuat misalnya Natalius ini, misalnya kita buat ada garis di tengah-tengah teksnya. Jadi kita bisa buat di sini del, terus penutupnya saya buat di sini del juga. Kita lihat hasilnya. Bagaimana kalau saya buat Arefa ini
menjadi berwarna gitu, teks berwarna. Nah, saya buat di sini misalnya mat, terus tutupnya di sini mat. Kita simpan teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah, otomatis dia akan berwarna kuning teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat melakukan hal yang berbeda nanti, bisa ubah-ubah atau menggunakan format teks yang lain bisa teman-teman ya. Jadi kira-kira sampai di sini videonya teman-teman. Semoga paham bagaimana cara membuat paragraf pada sebuah halaman website, dan semoga teman-teman bisa lebih mencoba-coba lagi atau mencari cara lain, atau bagaimana cara teman-teman bereksperimen supaya berbeda. Itu ide teman-teman sendiri. Jadi kira-kira begitu teman-teman videonya. Semoga paham dan semoga bermanfaat ya teman-teman.